untuk meminimalisir tindak KDRT di kandang tangkar dalam proses penjodohan atau baru kita satukan di dalam kandang tangkar yang betina berani-berani atau mulai takut-takut, jadi tidak ada tindakan serangan KDRT, tapi si betina masih takut. Usahakan cepuk di kandang tangkar, khususnya jangkrik itu kita menjadi dua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak kacer Indonesia. Jumpa lagi bersama Kandang Jago Natar yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan untuk para penangkar pemula yang selalu gagal di dalam penangkaran burung kacer. Nah, saya akan meneruskan postingan saya yang semalam, bahwasannya saya akan memberikan tutorial tidak kunjung berjodoh, jantan selalu menyerang si betina. Untuk sahabatku semuanya, tentunya sudah banyak kita merasakan yang namanya KDRT burung di penangkaran. Jadi tindak KDRT ini itu rata-rata dilakukan oleh indukan si jantan kepada si betina. Padahal kita sudah melakukan penjodohan 5 hari, 10 hari, setengah bulan, bahkan 1 bulan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kandang tangkar, si jantan ini melakukan tindak KDRT, sehingga si betina ini merasa ketakutan. Tentunya semua itu ada sebab dan musabab terjadinya KDRT. Salah satu dan salah duanya adalah tingkat usia yang sangat minim. Maksudnya tingkat usia betina ini masih terlalu muda. Kemudian si jantan juga masih terlalu muda. Nah, saran saya adalah carilah indukan yang sudah mapan. Karena indukan yang sudah mapan ini keteraturan birahinya sudah stabil, tingkat kedewasaannya sudah stabil. Karena pada burung-burung muda yang kita jodohkan ini masih agresif, tingkat emosinya masih tinggi, tingkat ketakutannya juga masih tinggi. Karena kita lakukan penjodohan tersebut belum waktunya. Tetapi ada juga yang burung bunda kita jodohkan ya akur-akur saja. Dan ini yang saya jelaskan adalah ketika kita melakukan penjodohan burung kacer yang sudah cukup lama, lalu ketika dimasukkan ke dalam kandang tangkar adanya tindak KDRT. Baik burung muda ataupun burung yang sudah usianya sudah mapan tetap melakukan KDRT. Lalu trik apa yang akan saya berikan kepada sahabatku semuanya? Yang pertama, mari disimak video ini. Jika kita memiliki kandang tangkar yang cukup luas, kita siapkan kandang gantung yang kecil, bisa kandang kenari, pokoknya kandang kecil ya, yang bisa masuk ke kandang tangkar. Kemudian indukan jantan tersebut yang melakukan tindak KDRT, kita masukkan ke dalam kandang gantung seperti ini, yang kira-kira bisa masuk ke dalam kandang tangkar dan nantinya akan digantung. Ini saya kasih contoh, ini jantan yang sering melakukan tindakan KDRT kepada pasangannya, yaitu betina. Kita masukkan ke dalam kandang gantung, lalu fasilitas yang ada di dalam kandang gantung ini kita siapkan pur, air minum seperti ini. Setelah itu kita siapkan juga satu tangkringan seperti ini. Ini contoh ya. Tangkringan seperti ini untuk
indukan betina, kita berikan tangkringan yang kita lebihkan seperti ini, yang lebihnya kurang lebih 1 jengkal, bisa juga 2 jengkal. Nah, di luar tangkringan ini, di luar kandang gantung ini kita tempatkan untuk air minum dan cepuk pur. Ini juga kita siapkan juga nanti ketika kita memberikan pakan, jangkrik untuk jantan dan jangkrik untuk betina. Tujuan daripada penjelasan ini, setelah kita masukkan indukan jantan ke dalam kandang gantung, lalu bagaimana posisi betina ini? Apakah dikurung? Tidak. Posisi betina kita lepas liarkan di kandang tangkar. Di kandang tangkar itu tidak usah diberikan tangkringan. Nah, nanti sahabatku semuanya, si betina yang ketakutan tadi, dia mau tidak mau memberanikan diri untuk mencari makan dan minum dengan cara hinggap di tangkringan yang sudah kita siapkan. Dia akan berani dan memberanikan diri mencari makan di sini. Secara otomatis, si indukan betina tadi sudah berinteraksi dengan indukan si jantan yang galak. Kemudian sahabatku semuanya, maaf ada telepon masuk, sorry. Secara tidak langsung si betina tadi akan memberanikan diri mendekati si jantan dengan cara makan pur dan minum. Nah, inilah fungsi yang saya berikan tangkringan secara berlebihan, baik 1 jengkal ataupun 2 jengkal. Ini 1 jengkal. Nah, kemudian nanti pada saat malam hari, si betina tadi ketika malam, dia akan mencari tempat terbaik untuk tidur. Karena saran saya tadi, copotkan atau lepas tangkringan yang ada di kandang tangkar, dia akan mencari tempat tidur seperti ini. Si jantan tidak akan menyerang karena pada posisi si jantan dikurung. Si betina juga tidak akan ketakutan karena si jantan ada pagar pembatas atau sekat dari kandang gantung. Hari demi hari kita lakukan. Berjalannya waktu 10 hari ke depan, ketika kita lihat si betina sudah biasa dan tidak ada ketakutan, maka si jantan tadi kita lepaskan di kandang gantung. Kita lepaskan di kandang gantung, kita lepaskan di kandang tangkar untuk menyatu, untuk saling berdekatan. Nah, seandainya masih ada tindak KDRT lagi dari si jantan, kita lakukan hal yang sama. Jadi semua itu perlu dilakukan secara teliti. Bagaimana jika si betina ini yang galak dengan si jantan? Bagaimana si betina ini lebih galak dengan yang jantan? Maka hal yang dilakukan sama seperti yang saya jelaskan tadi, si betina dikurung. Sahabatku semuanya. Lalu setelah itu, yang perlu saya informasikan bahwa di dalam proses penjodohan dengan sistem betina dilepas dengan jantan dikurung, ini ekstra puding jangkrik tidak boleh berlebihan. Cukup kita berikan pakan itu 7 ekor di saat pagi dan 7 ekor di saat sore. Jadi kita berikan pakan itu settingan seperti biasa layaknya burung harian. Kalau kita berikan jangkrik secara jor di dalam proses penjodohan, maka birahi dan emosional si burung ini tidak terkontrol sehingga pelampiasan tadi akan menyerang ke betina. Semua burung penjodohan, saran saya tidak usah di luar daripada takaran. Nah, kalau sudah kira-kira akur,
sudah tidak ada tindak KDRT, maka porsi jangkrik bisa kita naikkan menjadi 20 sampai 30 ekor. Itu di dalam proses penjodohan. Nah, untuk meminimalisir tindak KDRT di kandang tangkar dalam proses penjodohan, atau baru kita satukan di dalam kandang tangkar, yang betina berani-berani atau mulai takut-takut, jadi tidak ada tindakan serangan KDRT, tapi si betina masih takut. Usahakan cepuk di kandang tangkar, khususnya jangkrik itu kita menjadi 2. Satu untuk jantan, satu untuk betina. Jadi jangan sampai kita buatkan cepuk jangkrik itu satu tempat, yang nantinya jangkrik ini dikuasai oleh si jantan. Nanti si jantan kenyang, si betina tidak kebagian. Akhirnya birahinya pincang sebelah. Nah, sahabatku semuanya, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu demi keberlangsungan penjodohan secara permanen. Setelah akur, bisa makan bareng, barulah kita berikan media pakan jangkrik tadi itu cukup satu, tidak apa-apa. Kemudian sahabatku semuanya, saran saya untuk media unjal sarang tadi kita berikan di saat burung tadi sudah akur, sudah berjodoh. Karena setiap jodoh belum tentu nelor, setiap nelor belum tentu menetas, dan menetas belum tentu hidup. Karena ada proses demi proses yang kita harus lakukan. Untuk mengetahui itu, bagi para pemula yang baru menemukan grup peternak kacar Indonesia, saran saya, jangan tiba-tiba menemukan grup ini langsung mengajukan pertanyaan. Screenshot apa yang saya jelaskan, apa yang saya sering posting. Itu demi manfaatnya untuk orang banyak. Jadi, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam peternak kacar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.